Shalom jemaat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia menerima kita apa adanya. Tetapi ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan menentukan syaratnya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, hal ini menjadi curahan hati Tuhan terhadap sikap bangsa pilihan ketika beribadah di hadapan Dia. Seperti yang kita bisa baca di dalam Maleakhi, pasal yang pertama, saya akan ambil dari ayat 13 sampai 14 saja, dikatakan demikian. Kamu berkata, lihatlah alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya. Tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada bangsa pilihan, karena mereka membawa korban berupa roti cemar, binatang yang dirampas, binatang yang sakit, dan binatang yang cacat. Ini memberikan gambaran dari orang-orang yang beribadah, tetapi mereka menghina Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka beribadah, memuji, menyembah, berdoa, mendengar firman Tuhan, tetapi mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, sehingga ibadah mereka hanya sekedar aktivitas dan tradisi saja. Kemudian yang berikutnya, mereka melanggar aturan firman Tuhan. Mereka tidak memperdulikan firman Tuhan. Mereka melakukan ibadah mereka dengan sikap hati yang memberontak. Sebab penyembahan sejati mereka merupakan ekspresi dari seharusnya kerendahan hati dan juga pengakuan akan kedaulatan Tuhan dari dalam diri mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi hal yang menjadi konsentrasi Tuhan terhadap penyembahan umatnya. Dan yang ketiga adalah mereka mengabaikan nasarnya. Yaitu apa? Sesuatu yang mereka janjikan padahal Tuhan tidak menuntut, tapi mereka berjanji kepada Tuhan. Ketika mereka berjanji kepada Tuhan, Tuhan menantikan mereka menggenapi janjinya. Namun ketika mereka pergi beribadah seolah-olah mengabaikan nasar mereka, dan mereka tidak mau melakukan nasar itu sendiri. Nah, saudara, hal ini justru mendatangkan murka, bukan mendatangkan perkenanan. Kiranya mulai sekarang kita mulai melihat apakah ibadah kita mendatangkan penghinaan kepada Tuhan atau memuliakan Tuhan. Biar ini boleh menjadi perenungan kita untuk semakin terus menyempurnakan ibadah kita. Mempersilahkan Tuhan terus berbicara dalam hidup kita. Bahkan beri hati yang tulus, yang tidak memberontak terhadap firman yang disampaikan kepada kita. Sehingga kapanpun kita beribadah, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.